Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rismanda dengan NPM 24311040. Pada kali ini saya akan membuat presentasi video dari UTS Teori Data Mining, yaitu mengenai penerapan random forest untuk prediksi diabetes. Next slide 2, yaitu tentang latar belakang. Deteksi dini diabetes. Diabetes merupakan salah satu penyakit yang membutuhkan deteksi sejak dini untuk penanganan yang tepat, membutuhkan pemanfaatan data pasien. Data pasien dapat dimanfaatkan untuk menemukan pola dan melakukan prediksi yang akurat. Yang ketiga yaitu peran data mining. Data mining dapat membantu proses klasifikasi berdasarkan karakteristik pasien secara otomatis. Serta yang terakhir itu random forest. Random forest digunakan untuk memprediksi apakah seseorang termasuk kategori diabetes atau yang tidak. Next slide, slide ketiga, yaitu tentang rumusan masalah. Dua pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu yang pertama penerapan algoritma, yang kedua performa model. Penerapan algoritma, bagaimana random forest diterapkan pada database diabetes, serta seberapa baik random forest memprediksi diabetes. Next slide 4. Slide 4 itu membahas tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menerapkan algoritma, processing dataset, data bagi data, ukuran performa, interpretasi hasil. Untuk terapan algoritma itu menerapkan algoritma random forest pada studi kasus diabetes, serta processing dataset, melakukan processing terhadap dataset agar siap digunakan. Selanjutnya ada bagi data, membagi data menjadi data training dan testing secara profesional. Yang ada keempat yaitu ukur performa, mengukur performa model menggunakan metrik evaluasi yang tepat, serta yang terakhir yaitu interpretasi hasil, yaitu menginterpretasikan hasil prediksi secara komprehensif. Selanjutnya slide kelima, yaitu tentang studi kasus, yaitu prediksi diabetes. Model yang digunakan untuk mengklasifikasikan pasien ke dalam dua kelas berdasarkan karakteristik dan kondisi klinik mereka. Input yang digunakan berasal dari karakteristik atau kondisi pasien yang tercatat dalam dataset. Itu ada kelas 0. Kelas 0 itu tidak memiliki diabetes, yaitu pasien tidak terindikasi menderita diabetes. Selanjutnya ada kelas 1. Kelas 1 yaitu diabetes. Diabetes, pasien terindikasi menderita diabetes. Selanjutnya di slide 6. Slide 6 ada dataset atau diabetes GSP-nya. Fitur ini menginputkan 8 variabel dari pregnancy, blood pressure, insulin, diabetes, pedigree, unction, glucose, skin thickness, BMI, age, serta variabel targetnya itu yaitu outcome 0 tidak diabetes dan 1 diabetes. Selanjutnya yang slide ketujuh adalah alur penelitian. Alur penelitian ini meliputi dataset, kemudian mengalur ke eksplorasi, selanjutnya lanjut ke processing, setelah itu melakukan tahap terakhir yaitu pembagian. Selanjutnya ada slide ke-8 yaitu eksplorasi data. Eksplorasi data ini mencakup membaca dataset. Membaca dataset menggunakan pandas dan melihat struktur serta jumlah data secara keseluruhan. Selanjutnya ada tipe data dan missing value. Mengecek tipe data setiap kolom dan mengidentifikasi keberadaan missing value dalam dataset. Selanjutnya ada statistik deskriptif, yaitu melihat statis deskriptif dan distribusi target outcome untuk memahami karakteristik data. Selanjutnya di slide 9 adalah processing data. Ya, processing data ini meliputi tahapan persiapan data sebelum dimasukkan ke dalam model klasifikasi random forest. Pemisahan variabel, memisahkan variabel fitur X dan target Y. Selanjutnya ada check missing value, mengidentifikasi kolom yang memiliki nilai kosong atau hilang. Selanjutnya ada imputasi numerik. Missing value numerik ditangani menggunakan nilai median. Yang keempat ada imputasi kategorikal, yaitu missing value kategorikal ditangani menggunakan nilai modus. Dan yang terakhir adalah one hot encoding, yaitu data kategorikal dapat diubah mengubah one hot encoding bila diperlukan. Selanjutnya ada slide ke-10, yaitu ada pembagian data. Pembagian data ini meliputi 100%, yaitu 80% memiliki data training dan 20% data testing. Data training itu digunakan untuk membangun dan berlatih model random forest, sedangkan data testing itu digunakan untuk menguji kemampuan model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk 42 random state, nilai random state itu 42 memastikan hasil yang dapat diproduksi. Yang paling bawah itu ada parameter setara TV, yaitu sama dengan Y digunakan agar proporsi kelas tetap seimbang antara data training dan data testing.
Selanjutnya ada slide ke-11, itu algoritma random forest. Random forest merupakan algoritma klasifikasi yang terdiri dari banyak decision tree yang bekerja secara kolektif, yaitu meliputi data masuk, selanjutnya footing pohon, selanjutnya yang ketiga yaitu hasil klasifikasi. Parameter yang digunakan itu ada 3. Yang pertama, n estimator sama dengan 100, jumlah pohon keputusan dalam hutan itu 100, dan random state memastikan hasil yang konsisten dan dapat direproduksi itu 42, serta class weight yaitu atau balance membantu model ketika jumlah kelas tidak seimbang. Selanjutnya ada ke slide 12. Slide 12 ini membahas tentang hasil dan evaluasi. Setelah model random forest dibangun dan dilatih, langkah krusial berikutnya adalah mengevaluasi performa secara objektif menggunakan metrik-metrik yang relevan dan conversion metric. Conversion metric itu ada 4. Yang pertama akurasi, precision, recall atau sensitivity, dan yang terakhir adalah F1 score. Selanjutnya slide 13. Slide ke-13 ini membahas tentang kesimpulan. Kesimpulan dari ringkasan dari seluruh penelitian dan hasil yang tercapai, penerapan random forest yang berhasil, processing data, evaluasi model, dan potensi prediksi. Selanjutnya ada slide ke-14. Slide ke-14 ini yaitu interpretasi hasil. Setelah model random forest dibangun dan dilatih, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi performanya menggunakan berbagai metrik dan untuk memahami beberapa baik model dalam korelasi diabetes. Yang pertama itu ada korelasi keseluruhan. Yang kedua ada F1 score, ada presisi, conversion metric, dan recall atau sensitivitas. Yang terakhir itu slide terakhir yaitu proses training dan prediksi. Langkah-langkah detail dalam membangun model dan menghasilkan output prediksi. Itu inisiasi model, latih model, prediksi data, uji. Begitulah hasil prestasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.